sekali lagi jazakallah khair Ustadz Rofiki, dan juga terima kasih jazakumullah khair kepada Ustadz Wisnu atas kajian yang luar biasa pada kesempatan malam hari ini. Dan berikutnya, baik, kita akan membuka forum tanya jawab. Dan sudah ada yang bertanya. Biasanya forum tanya jawab banyak sekali yang bertanya ini ya. Yang pertama dari Lirafni dari Jambi. Mohon maaf ini Bapak atau Ibu, saya mohon maaf kalau ada yang salah ya. Untuk kedua narasumber. Jadi kalau nanya sekalian dua-duanya. Bagaimana menghidupkan semangat Yarmuk bagi milenial yang jauh dari sejarah-sejarah peradaban Islam? Ya, sebenarnya jangan sampai jauh ya. Ini tugas kita untuk bisa mendekatkan para milenial dengan sejarah-sejarah peradaban Islam. Makanya kita buat STF ini ya. Ya. Makanya kalau nonton Sadaqah Talks Forum, ajak semua yang di rumah, anak-anak ya, remaja-remaja ikut nonton biar dekat dengan sejarah-sejarah peradaban Islam yang mulia, Masya Allah. Baik, ini langsung kami berikan waktu untuk Ustadz Wisnu ya untuk menjawab. Silakan Ustadz, tentang pertanyaan dari Mbak Lirafni. Mohon maaf ini Mbak atau Mas ya. Bagaimana menghidupkan semangat Yarmuk bagi milenial yang jauh dari sejarah-sejarah peradaban Islam? Silakan Ustadz Wisnu. Baik, jazakallah Ustadz Afan. Ya, jadi tentang menghidupkan sejarah Yarmuk adalah yang pertama, sejarah itu sebenarnya sebuah bukan hanya hafalan, sebagaimana ya hafalan penting, ya penting sekali. Namun sejarah itu sebuah kesadaran. John Cusack dalam bukunya tentang kaidah-kaidah sejarah mengatakan bahwa sejarah itu merupakan kesadaran bahwa manusia itu selalu terikat dengan masa lalu. Hari ini adalah masa depan, dan masa lalu pasti terikat dengan hari ini. Nah, makanya ketika sejarah itu hanya sekedar hafalan, menghafal konferensi, peristiwa, nama tokoh lalu selesai, maka kita khawatir imbasnya sedikit sekali. Tetapi sejarah dalam Islam itu adalah selalu terhubung bagaimana kita mengambil ibrah terhadap peristiwa sejarah sebagai wasilah untuk beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Sebab itulah tugas manusia dan jin tentunya. Sebagaimana firman Allah, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah kami menciptakan jin dan manusia untuk beribadah. Itu yang pertama. Yang kedua, remaja atau generasi milenial ini sekarang sedang diuji lebih dari generasi ya saya. Misalnya saya tumbuh di tahun 80-an, belum ada gadget, belum ada Facebook atau Twitter, Instagram, YouTube dan seterusnya. Nah, di zaman ini itu yang paling mengancam adalah akidah melalui berbagai aspeknya. Terutama adalah tentang sekulerisme misalnya. Mengatakan bahwa dalam sejarah misalnya, sejarah itu hanyalah studi yang mempelajari objek, manusia sebagai objek dengan sebab-sebab alam saja. Padahal tidak ada segala sesuatu pun yang tidak terhubung dengan Rob. Nah, itu yang kedua. Jadi kita harus menumbuhkan kesadaran bahwa semua cabang ilmu, semua cabang sains itu harus dihubungkan kepada peribadatan kepada Allah Azza wa Jalla. Nah, yang ketiga, mengenai Yarmuk ini, ketahuilah bahwa faktor-faktor kegemilangan satu peradaban atau kesuksesan kita dalam belajar, dalam bekerja, itu bukanlah sekedar faktor-faktor lahiriah seperti intelektualitas, kemudian juga perangkat-perangkat yang mendukung, namun juga di sana ada peran, bukan ada lagi, tapi yang paling signifikan adalah peran dari keimanan kita. Maka untuk sukses bukan hanya sebagai seorang intelektual, namun juga seorang mukmin, kita harus lebih mendekat kepada agama, terkhususnya di era-era belakangan ini di mana fitnah bagaikan kepingan malam dari segala sisi, pendidikan, politik, ekonomi, itu harus menjadi perhatian kita bersama. Dan tentunya hal yang terpenting adalah akidah, sebab jika akidah itu bermasalah, maka sendi kehidupan lainnya akan bermasalah. Jika akidah itu bermasalah, maka amalan lainnya pun bermasalah. Mungkin seperti itu Ustadz Afwan, Allah alam. Baik, jazakallah khair Ustadz Wisnu. Semoga terjawab ya pertanyaan dari Bu Lirafni.
Ada pertanyaan kedua. Nah, ini langsung dijawab nih. Jadi tadinya beliau menanyakan bagaimana semangat Yarmuk bagi para milenial. Ini yang berikutnya pertanyaan dari eh, perwakilan kaum milenial, mahasiswa. Barakallahu fikum Ustadz. Izin bertanya Ustadz, perkenalkan nama saya Nurman Syafaat dari Jakarta. Beliau mahasiswa STIQ Al-Multazam Kuningan. Nah ini pertanyaan untuk Ustadz Wisnu lagi, nggak apa-apa ya. Ustadz Wisnu mungkin juga masih standby. Alasan Khalifah Umar menggantikan Khalid bin Walid sebagai panglima perang, selain dari penokohannya Khalid, apakah akan, maksudnya saya agak kurang jelas, tapi ini kata-kata beliau begini ya. Alasan Khalifah Umar menggantikan Khalid sebagai panglima perang, selain dari penokohannya Khalid akan mengganti akidah umat. Saya agak kurang paham pertanyaannya karena mungkin titik komanya agak kurang jelas. Tapi intinya demikianlah. Jadi mungkin alasan untuk menggantikan, mengapa Umar mengganti Khalid dalam salah satu perang. Saya pikir bukan perang Yarmuk ya, karena perang Yarmuk ini panglimanya Khalid bin Walid. Ya, silakan Ustaz. Baik. Ya, Bismillah. Memang ini masyhur sekali tentang pergantian panglima Khalid gitu ya. Ada beberapa pandangan benar bahwa dikhawatirkan bahwa ada pengkultusan terhadap sosok Khalid ibn Walid yang dikhawatirkan akan mencederai tawakal, dan tawakal berkaitan dengan akidah. Nah, ini yang paling masyhur. Namun kita seksamai bersama bahwa seluruh sahabat itu adil. Seluruh sahabat itu adil, dan ketika kita bersinggungan dengan seorang ahlu sunnah, maka yang kita kedepankan adalah baik sangka di atas segalanya. Nah, maka tentunya seorang Umar radhiyallahu anhu, seorang sahabat yang jamin surga, memiliki pertimbangan taktis sendiri, pertimbangan strategi sendiri. Memang dalam beberapa riwayat disebutkan ada hal-hal yang sifatnya dinilai personal, tapi sebenarnya bukan personal juga, melainkan menimbang maslahat di atas mudarat. Misalnya ada riwayat bahwa Khalid ini diduga mengumpulkan harta rampasan. Ternyata di akhir hidup Khalid mengklarifikasi hingga akhirnya Umar paham dan sampai terucap dalam lisan Khalid bahwa saya ridho sama Umar ini. Tadinya dia kesal. Ya, tapi kekesalan Khalid terhadap Umar itu kita letakkan dalam bingkai tabiat manusia. Bahkan di antara kalangan para sahabat sendiri berselisih, kesal itu tabiat manusia, tetapi secara umum adil. Jadi pertimbangan taktis, sebab Umar ini radhiyallahu anhu firasatnya sangat kuat. Bahkan pernah ketika beliau berkhutbah ada beliau melihat pasukan muslimin yang sedang terpojok, kemudian Umar berkata ke atas gunung gitu ya. Padahal Umar itu di Madinah dan kaum muslimin di daerah Persia. Ini wali Allah itu memiliki karomah, dan pertimbangannya insya Allah firasatnya beda dengan kita. Nah, ini sesuatu yang kalau Barat tidak main firasat seperti ini, karena mereka hanya menelaah dari sisi empirisme, karena itulah asas dari sekularisme. Jadi kesimpulannya pertimbangan Umar itu tepat ya, tepat, dan juga berdiri di atas maslahat yang lebih besar ketimbang mudaratnya. Demikian Ustaz, afwan, wallahu alam. Ya, jazakallah khair Ustaz Wisnu.